Hot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2B dan 2C. Gimana kabarnya, Mbak Mas? Baik. Baik. Sudah sarapan belum? Belum. Belum. Ya udah, nanti habis TIK sarapan dulu ya untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Mbak Mas, agar kita lebih semangat lagi. Masih ingat enggak tepuk spiritnya Pak Rohman? Ya, Pak. Masih ingat? Masih. Oke, yuk kita tepuk spirit dulu agar hari ini menjadi lebih semangat lagi ya Mbak Mas ya. Ya, yang masih ngalamun biar tidak ngalamun. Yuk. Siap? Siap ya? Siap. Yuk. Halo. Halo. Tepuk spirit. Bahwa. Lagi ya Mbak Mas ya, lagi ya. Ya yang belum semangat yuk Mbak Mas ya, biar kita lebih semangat untuk belajar lagi. Siap ya Mbak Mas ya? Yuk. Halo. Tepuk spirit. Oke, Mbak Mas, sebelum mulai pelajaran ambil sikap duduk berdoa dulu ya. Duduk cantik, duduk cakep, duduk ganteng ya Mbak Mas. Kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Yuk, Mbak Mas. Masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Ya, pelajaran yang kemarin Pak Roman sampaikan adalah nama lain dari program. Itu apa Mbak Mas? Nama lain dari program. Kemarin Pak Roman sudah pernah sampaikan. Namanya adalah nama lain dari perangkat. Nama lain dari program adalah adalah Nggak tahu? Coba dilihat di buku paket halaman 5. Coba dicari deh. Nama lain dari program. Apa tadi? Perangkat lunak, Mbak Diva ya? Ya, perangkat lunak, betul sekali. Yuk, lanjut lagi, Mbak Mas. Ada 2 warna lampu yang menyala pada CPU. Lampu apa sama apa? Lampu warna hijau. Lampu warna hijau. Betul, hijau dan merah. Lagi Mbak Mas. Kalau yang berwarna merah itu menandakan apa Mbak Mas? Ya, pemrosesan data, berarti bekerja. Yuk. Sekarang dibuka buku paket halaman 7. Sebentar. Buka buku paket halaman 7.
Ini ya Mas ya. Ya, di menu file. Sabun dibuka. Ketemu halaman 7? Ketemu. Ketemu ya Mas ya. Yuk. Menu file. Berisikan beberapa perintah yang digunakan untuk mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan file. Antara lain sebagai berikut. Coba Mas ambil pensil, yuk kita garis bawahi. Ya. Yang pertama itu adalah baru. Baru digunakan untuk garis bawah ya. Baru digunakan untuk memulai menggambar dengan membuat file baru. Jadi, Mbak Mas, baru. Kata baru itu kita membuat gambar atau kertasnya itu kertas baru. Maksudnya gini. Bentar, Pak Arman contohkan. Ini Paint, Mbak Mas. Ya, kelihatan enggak? Sudah muncul ya? Kelihatan. Ya. Ini contoh gini, Mbak Mas. Ini Pak Roman menggambar sebuah kotak gitu ya, sama ada lingkarannya, terus kemudian juga ada ini. Nah, pertanyaannya adalah di sini ada yang namanya adalah baru. Baru itu digunakan untuk memulai menggambar yang baru. Artinya Mbak Mas, di sini ya, kita membuat baru itu seperti kertasnya baru. Kertasnya baru, kalau dihapus bisa sih bisa. Cuman kalau kita pakai buku gambar itu baru Mbak Mas. Jadi kita klik file, klik new. Ya, ini ada muncul seperti ini. Do you want save change to untitled? Apakah kamu ingin menyimpan dengan perubahan untitled? Untitled itu yang ini Mbak Mas. Karena apa? Belum disimpan. Kalau sudah disimpan pasti tidak muncul untitled. Kita pilih don't save. Nah, jadi ini baru lagi Mbak Mas. Jadi kosong karena baru. Yang namanya baru tetap kosong. Paham Mbak Mas? Paham. Lanjut. Buka, bawahnya buka. Buka itu digunakan untuk membuka file gambar. Nah, tadi Mbak Mas kan belum Pak Roman simpan. Ya, nah, sekarang Pak Roman membukanya berarti pakai open ya, membuka pakai open. Pak Roman cari gambarnya, nah, Pak Roman cari gambar di dokumen saja. Mohon maaf Pak Roman mute semuanya karena banyak suara yang masuk. Kemudian Pak Roman mencari gambar ya. Contoh gambarnya ya, ini gambar kapal, contoh gambar kapal. Nah, di sini dulu pernah ya menggambar kapal seperti ini ya. Ini untuk membuka, Mbak Mas. Jadi pakai buka. Membuka gambar yang sudah pernah disimpan di komputer atau di flash disk. Lanjut lagi. Simpan. Simpan bawahnya ya Mbak Mas ya di halaman 7 simpan. Simpan digunakan untuk menyimpan hasil gambar. Ingat, ini Pak Roman new ya, baru ya. Nah, baru. Kemudian disimpan. Simpan digunakan untuk menyimpan hasil. Ini kan masih untitled Mbak Mas. Untitled itu belum ada judul. Ya, klik file, terus kemudian klik save. Sebenarnya mau save atau save as tidak masalah yang mana Mbak Mas. Kalau pertama kali menyimpan kita boleh pilih save atau save as. Boleh, silahkan pilih yang mana. Ini kalau petunjuknya simpan digunakan untuk menyimpan hasil gambar. Hasilnya gambar di sini kita simpan. Ya, kita tulis contoh. Contoh simpan. Ya, ini. Nanti Mbak Mas ya, di sini yang di atas ini, nih lihat di atas ini. Ini kan masih untitled Mbak Mas. Ya, masih untitled. Nanti akan berubah menjadi contoh simpan. Tulisannya akan berubah menjadi contoh simpan. Kenapa? Karena di sini untitled ini adalah nama dokumen atau nama file. Kalau di bahasa kita itu kamu gambar di buku gambar. Buku gambarmu tuh ada halamannya. Nah, setiap halaman
kamu beri nama. Namanya itu nanti muncul satu-satu Mbak Mas di sini. Ya, klik save. Berubah kan? Berubah ya. Contoh simpan. Nah, contoh simpan ini ya, kalau sudah baru kita lakukan save as. Nah, save as-nya tahu Mbak Mas? Save as-nya itu adalah simpan sebagai di halaman 7 yang di bawahnya simpan. Digunakan untuk menyimpan hasil gambar dengan nama yang lain. Yuk, Pak Arman praktekan. Pak Arman tambahin Mbak Mas. Pak Arman tambahin bintang. Ya, seperti Dragon Ball ya ini ya. Oh, maaf, bintangnya bukan ini. Nih. Oke. Sekarang simpan sebagai. Simpan sebagai ya Mbak Mas, klik file, klik save as. Jadi kita melakukan penyimpanan yang kedua kali Mbak Mas. Ya, melakukan penyimpanan yang kedua kali. Nah, kedua kalinya berarti di sini adalah contoh simpan. Jangan di save karena di sini sudah ada contoh simpan. Terus gimana Pak? Ya, kita cari nama yang lain. Nah, nama lain contoh nama lain simpan. Contoh nama lain simpan, kemudian Pak Roman tinggal klik save. Nanti yang di sini contoh simpan ini akan berubah Mbak Mas. Berubah menjadi nama lain simpan. Klik save. Nah, ya kan? Berubah kan atasnya? Kalau sudah sesuai dengan nama yang disimpan, berarti dokumenmu atau filemu atau hasil dari gambar di sini sudah tersimpan. Gitu Mbak Mas. Lanjut. Di bawahnya ada cetak. Cetak itu pakainya print ya, pakainya print yang namanya print itu digunakan untuk mencetak hasil gambar. Jadi ya Mbak Mas, mencetak menggunakan printer. Sekali lagi, mencetak menggunakan printer. Menunya atau ikonnya adalah menggunakan ikon print atau print. Ingat, printer bukan mengeluarkan kertas, tapi mengeluarkan hasil cetakan dalam bentuk tulisan dan gambar. Lanjut, set as desktop background itu atur sebagai digunakan menjadikan gambar sebagai wallpaper. Jadi tampilannya nanti akan berubah. Terus kemudian exit, kalau exit pasti keluar dari apa namanya, keluar dari Paint ya Mbak Mas. Pak Roman berhenti ya. Pak Roman sampai sini ada pertanyaan Mbak Mas? Nggak ada? Ada enggak? Nggak ada. Oke. Lanjut. Lanjut. Yang bawahnya. Setelah mempelajari program Paint, Putra langsung mempraktekannya di depan komputer. Pertama, Putra memilih ikon Paint pada desktop. Bila memilih ikon ini, akan memperoleh jendela kerja yang kosong. Jadi pertama kali memang kosong, Mas. Apa yang harus dilakukan Putra? Mari ikuti langkah-langkah berikut. Balik halaman 8. Ini gambar Paint. Kita sudah tahu ya Mbak Mas, gambar ada kuas, ada tempat palet. Palet itu tempat warna, biasanya digunakan untuk melukis Mbak Mas. Ya. Ini sudah dijelaskan. Putra memilih, terus kemudian muncul ini, terus kemudian mulai menggambar lingkaran menggunakan ikon oval. Betul Mas Asana, ya. Terus kemudian sama seperti tadi ya Mas ya. Tampilannya juga sama. Pak, itu kan kok pakai bahasa Indonesia ya Pak ya? Di punya aku pakai bahasa Inggris Pak. Ya, Pak Mas. Itu ada settingan, ya di settingan komputer itu ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada yang menggunakan bahasa Inggris. Pak Arwan mau tanya, ada yang masih kesulitan untuk menggambar lingkaran? Ada yang masih kesulitan? Nggak ada ya, udah ya. Yuk, lanjut, halaman 9. Nah, Mbak Mas, di halaman 9, ini kan disuruh menyimpan. Nah, menyimpannya di mana? Nah, menyimpannya ini kan berada di, ini kan bahasa Indonesianya gambar. Tapi kalau punya Pak Arman bukan gambar, adalah picture. Ya, picture. Pak Arman tulis di sini ya. Picture. Picture. Nah, picture seperti ini. Jadi, Mbak Mas,
sama, ini kotak dialognya tetap muncul save as. Di sini pun juga muncul simpan. Bahasa Inggrisnya simpan adalah save. Sekali lagi, ya bahasa Inggrisnya simpan adalah save. Jadi kalau mendengar kata-kata save, berarti artinya adalah simpan. Ini kotak dialog simpan yang tadi Pak Roman tunjukkan bagaimana cara menyimpan. Kalau dulu kan setelah menggambar terus kemudian difoto ya Pak Mas ya. Difoto itu kan hasilnya ya. Lanjut. Ya Mbak Safaira, ada apa ya? Coba warnai lingkaran dengan warna merah. Mewarnai dengan menggunakan apa Mbak Mas? Warna merah. Iya, maksudnya ikonnya. Nama ikonnya. Nama ikonnya. Apa? Nama ikonnya. Mewarnai warna merah, bukan oval kan lingkarannya. Mewarnai dengan warna merah. Menggunakan ikon Color. fill with color, betul. Masih diingat fill with color untuk mewarnai. Jadi kalau warna di sini, kalau kumpulan warna namanya apa Mbak Mas? Kumpulan warna di sini yang Pak Roman kotak ini namanya adalah ada? Hah? Colors, benar. Kotak warna di sini yang namanya adalah colors. Kumpulan warna. Lanjut, Mbak Mas. Ya, diingat ini fill with color. Ini namanya icon fill with color. Lanjut. Tekan tombol kiri mouse satu kali. Klik. Lingkaran sudah berwarna merah. Kamu dapat mencoba warna-warna lain. Jika kamu ingin keluar dari Paint, kamu pilih keluar atau exit. Nah, Mbak Mas, tugas hari ini, yuk dengerin dulu, perhatikan dulu. Tugas hari ini, ya, Pak Warman, matikan suaranya dulu. Ya, tugas hari ini ada di halaman 10, ya, di halaman 10. Tugasnya di halaman 10. Tugasnya sangat mudah. Sekali lagi, tugasnya sangat mudah. Mohon maaf, suaranya dimatikan dulu ya Pak Mas ya. Jangan dibuka dulu biar Pak Roman bicara dulu. Tugasnya sangat mudah. Tugasnya adalah di sini ada kata baru. Di sini ada kata buka, simpan sebagai, cetak, terus kemudian ada dari pemindai, kirim dalam email, atur sebagai, properti, tentang find, sama keluar. Ini semua menggunakan bahasa Indonesia. Sekali lagi, ini tulisannya menggunakan bahasa Indonesia. Tugasmu menuliskan dalam bahasa Inggris. Pak, dikerjakan di mana Pak? Di buku paket apa di buku tulis Pak? Di buku tulis, tidak di buku paket. Sekali lagi, di buku tulis, tidak di buku paket. Contoh Pak, contoh. Di sini ada kata baru. Kata baru nanti dikasih sama dengan kata baru sama dengan bahasa Inggrisnya apa? New. Nah, contohnya seperti ini. Tapi ditulis di buku tulis, bukan di buku paket. Ya, jangan lupa nanti di atasnya, di atas buku tulis dikasih nama lengkap. Nama lengkapmu siapa? Jangan nama panggilan. Jelas apa belum tugasnya hari ini? Jelas belum? Jelas belum? Jelas? Sekarang Pak Arman mau tanya, siapa yang tidak jelas tugasnya? Siapa yang tidak jelas tugasnya? Ayo, di halaman 10
Sudah ya, jelas ya. Tugasnya di halaman 10 itu bahasa Indonesia, kamu dipindah ke bahasa Inggris. Gampang saja Mbak Mas. Kan di rumah kan ada laptop, ada komputer, kamu buka Paint-nya, tinggal diklik Paint, terus kemudian dibuka file, nah itu kan isinya sudah menggunakan bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, coba dicari bahasa Inggrisnya apa. Ya, dikerjakan di buku tulis, jangan lupa di atasnya dikasih nama. Jelas Mbak Mas? Jelas. Oke, Pak Roman lanjutkan. Ya, Pak Roman lanjutkan. Itu dikerjakan apa nanti? Berarti nanti Pak Roman kasih waktu berapa, 5 hari ya? Berarti dari hari, dihitung dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Terakhir kapan Mbak Mas? Terakhir kapan? Senin. Ya, terakhir Senin harus dikumpulkan. Yuk, lanjut Mbak Mas di halaman 11. Mbak Mas di halaman 11 ini hanya mempraktekkan saja Mbak Mas. Hanya mempraktekkan untuk mencari, ini namanya ikon apa Mbak Mas? Ini Square. kok square? Apa? Ikon apa namanya? Rectangle. Betul, rectangle. Tidak square ya Mbak Mas ya. Ini rectangle. Ya, bukan square. Gambar bentuk rectangle pada bidang gambar. Buatlah 2 buah bentuk rectangle. Satu berukuran besar, yang lain berukuran kecil. Warnai sesuka hatimu. Jadi hanya sebatas membuat kotak gitu ya Mbak Mas ya. Terus kemudian sekalian perhatikan. Nah, kalau ini namanya ikon apa Mbak Mas? Eraser. Eraser tulisannya gimana? Eraser. Ya, tulisannya eraser. Arahkan pada gambar segi 4 yang berukuran besar. Apa yang terjadi? Tahukah kamu fungsi ikon tersebut? Nah, Pak Roman praktekkan. Menghapus. Iya, betul, menghapus. Pak Roman klik new. File, new. Nah, di sini. Mbak Mas, tadi disuruh menggambar kotak. Ini Pak Roman gambar kotak 2. Satu kecil, satu agak besar. Seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan Mbak Mas, ketika membuat ketika menghapus menggunakan icon eraser yang di sini, icon eraser. Ya, icon eraser ini juga ukurannya ada ukurannya Mbak Mas, ada size-nya, ada juga besar sama kecil. Ya, nih kalau ini kecil banget, kelihatan Mbak Mas perbedaannya? Kelihatan ya perbedaannya ya. Nah, untuk menghapus itu tidak bisa cuma digeser toh. Harus gimana Pak? Harus ditekan, harus digeser seperti ini Mbak Mas. Ya, harus digeser seperti ini. Jangan sampai kamu menekan mouse itu seperti ini Mbak Mas. Ya, seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, ya. Kalau terjadi seperti ini, sekali lagi, kita punya untuk mengulangi langkah sebelumnya. Namanya apa Mbak Mas? Betul. Namanya adalah undo. Kalau undo itu kita di keyboard itu menekan tombol apa Mbak Mas? Masih ingat nggak? Apa? Tadi ada yang jawab itu kayaknya benar itu. Apa Mbak? Di keyboard kita menekan Ctrl Z, benar sekali. Ctrl Z, ya, Ctrl Z ditekan secara bersamaan Ctrl Z. Undo. Jadi kita sekarang udah tahu Mbak Mas. Ingat, untuk mengembalikan langkah sebelumnya adalah kita menggunakan undo. Undo bukan untuk menghapus. Karena yang untuk menghapus adalah icon Ikonik mana? Icon apa Mas? Apa Mbak Diva? Eraser. Ya, betul sekali eraser. Ingat ya Mbak Mas ya. Ini yang sering terjadi ya. Sekarang kita sudah paham ya Mbak Mas ya. Ingat, undo bukan untuk menghapus.
tapi mengembalikan langkah sebelumnya. Lanjut Mbak Mas di halaman 12. Di halaman 12. Bentar, Pak Roman sambil menyiapkan Corel Draw-nya. Halaman 12. Halaman 12, bentar. Sambil Pak Roman siapin ya Mbak Mas ya. Karena yang Corel Draw ini toh Mbak Mas, ini tampilannya kalau pas perangkat lunaknya tuh lumayan lebih berat dari lumayan berat daripada Paint. Jadi membutuhkan waktu yang agak lama ya. Sebentar, ini sambil kita buka, sambil Pak Roman tunjukkan Corel Draw-nya. Sini. Rohman, Dalam halaman berapa aja? 12, Mbak. Mbak Mosya. Ya, ini Corel Draw. Sekarang coba kamu praktikkan sendiri. Perhatikan pada layar monitor adakah ikon Corel Draw. Mbak Mas, mungkin di laptopnya Ibu, di laptopnya Ayah, di laptopnya Kakak, mungkin ada tulisannya Corel Draw, tulisannya Corel Draw. Ya, di sini tapi ada juga yang menandakannya itu adalah X5. X5 itu apa, Pak? X5 itu untuk serinya, Mbak Mas, serinya. Ya, untuk serinya. Jadi yang perkembangannya itu ada X6, ya, X7, terus 8, terus 9, terus 2020. Ya, semakin tinggi maka lebih bagus, tapi komputernya juga harus lebih bagus. Tidak bisa komputer biasa-biasa aja, Mbak Mas, karena punya Pak Roman yang sering dipakai ini, pakai ini pun juga sudah cukup gitu ya, Pak Mas ya. Kalau dikasih yang 2020 ya berat sekali. Gitu, Pak Mas. Jadi memang di buku ini kenapa distandarkan X5 karena X5 yang lebih ringan. Lanjut, ini Pak Roman sudah muncul ya, Pak Mas ya. Dengan menggunakan mouse, arahkan kursor pada ikon tebal, tekan tombol kiri mouse 2 kali. Mbak Mas, muncul tampilannya seperti ini, Mbak Mas. Ini. Kalau X7 ya nanti X7. Gini, Mbak Mas. Kalau X6 ya X6. Ini ada logo balon udaranya. Tampilannya lalu muncul kotak pilihan seperti di bawah ini. Mbak Mas, di Corel Draw itu tidak bisa langsung muncul bidang gambarnya atau kertas untuk menggambarnya. Harus kita men-setting dulu, mengatur terlebih dahulu. Mengaturnya lewat mana, Pak? Mengaturnya lewat sini. New blank document. New blank document. Ngaturnya lewat sini. Kalau sudah diatur, nanti baru muncul ukuran kertasnya di halaman 13, yang masih di halaman 13, yang di sini ya Mas ya. Setelah mempelajari program Corel Draw, putra langsung memperhatikannya di depan komputer. Pertama-tama, ikon Corel Draw pada desktop. Setelah memilih Corel Draw, memperoleh logo Corel Draw, lalu muncul kotak pilihan. Ya, di sini, Mas. Ya, Pak Roman share screen Corel Draw-nya. Belum? Belum muncul, Pak Mas? Sampun? Sampun muncul? Muncul, Pak. Nah, itu tampilan dari Corel Draw-nya seperti ini, Mbak Mas. Ini hanya sebatas pengenalan saja. Terus kemudian kalau sudah tinggal diklik New Blank Document. Diklik dulu New Blank Document. New Blank Document. Nah, masih muter-muter kan punya Pak Roman? Sebentar sambil nunggu, Mbak Mas. New Blank Document. New itu baru, blank itu kosong, dokumen. Pak, nah kan sudah muncul. Pak, punya aku ketika membuka Corel Draw tidak ada apa-apanya, Pak. Tidak muncul kotak dialognya seperti ini, Pak. Terus gimana, Pak? Saya harus menggambarnya, Pak. Tidak usah takut, tidak usah bingung. Caranya, ingat tadi kita masih menggunakan kata new atau baru. Berarti berfungsi untuk membuat dokumen baru. Ya, jadi sama. Klik file, klik new. Klik file, klik new. Sama, tampilannya sama. Ini adalah ukuran kertasnya. Ya, besok kelas 3 kita mempelajari lebih dalam. Terus kemudian tinggal di OK saja.
inilah tampilannya Mbak Mas untuk menggambar. Jadi kita menggambarnya tidak boleh di sini. Tidak boleh di sini, di sini tidak boleh. Kita sudah disediakan kertas. Kertas di sini untuk area menggambar. Lanjut di halaman 15. Ya, di halaman 15, Mbak Mas. Dibuka di halaman 15. Di halaman 15 itu disuruh membuat lingkaran. Nah, di Paint itu kalau apa namanya? Kalau lingkaran itu kan namanya kan oval, ya. Tapi kalau di Corel itu bukan oval, Mbak Mas. Terus apa, Pak? Ellipse tool. Tulisannya ini, Mbak Mas, yang di sini. Nih. Muncul enggak? Belum muncul. Sebentar. Komputer Pak Roman melambat. Ya, namanya adalah ellipse tool. Nah, di halaman 15 ini. Ini Mbak Mas, ellipse tool. Ya, tulisannya ellipse tool. Ellipse tools. Ini dibuat lingkaran seperti ini. Caranya Pak, caranya tetap sama. Nah, terus mewarnainya Pak, mewarnainya kan menggunakan Filbert color Pak. Tidak. Di Paint menggunakan Filbert color. Tetapi kalau di Corel itu harus kembali ke pick tool. Ini namanya pick tool Mbak Mas. Ya, namanya pick tool. Pick tool ini berfungsi untuk memilih Mbak Mas. Ya, berfungsi untuk memilih, bukan mewarnai. Sekali lagi, pick tool berfungsi untuk memilih, bukan untuk mewarnai. Kalau gambar sudah dipilih seperti ini ya, ini kalau ini tidak dipilih, beda. Ini udah beda sama yang ada di Paint. Ini dipilih gambarnya, kemudian diberi warna. Warnanya langsung kamu pilih yang di kotak sebelah kanan. Contoh Pak Roman memilih warna biru. Memilih warna biru. Pak Roman klik warna biru. Nanti dia akan otomatis berubah menjadi warna biru. Seperti ini. Lagi, Pak Roman membuat rectangle tools. Kembali ke pick tool, Pak Roman kasih warna orange. Ya, seperti ini Mbak Mas. Itu Pak Roman ngeklik orange, warna orange ini ya. Sebentar, itu kayaknya tampilannya melambat di punyamu ya. Sebentar, ini kembali ke pick tool. Ya, Pak Roman deketin ke warna ungu di sini, Mbak Mas. Kemudian diklik. Ya, seperti itu. Caranya mewarnai seperti itu. Kemudian di halaman 15, ya, di halaman 15, arahkan kursor pada warna yang diinginkan. Tekan tombol kiri mouse. Jadi cuma tinggal klik warna saja, Mbak Mas. Pak, nah, terus cara mengganti warnanya gimana, Pak? Sama. Ya, tetap memilih di pick tool, kemudian pilih yang akan diganti, kamu tinggal pilih warnanya. Ini dipilih, tinggal dipilih seperti ini. Begitu Mbak Mas. Lanjut. Jika sudah selesai, kita bisa keluar dengan dua cara. Satu, cara file, exit, ya, file, exit. Pak, kok menunya banyak banget? Ya memang kalau Corel Draw banyak. File, exit seperti ini, ya. Pilih no kalau tidak disimpan. Kalau yes berarti disimpan. Pak Roman cancel, ya. Kalau cancel berarti batal. Cara kedua itu menekan tombol X pada pojok kanan atas. Di mana? Di sini. Kelihatan Mbak Mas? Kelihatan? Ya, pojok kanan tinggal diklik. Munculnya sama. Tinggal di no. Nanti akan keluar. Ya. Akan keluar. Ini Mbak Mas. Sampai sini apakah ada pertanyaan Mbak Mas? Tidak. Pak Roman lanjutkan. Di halaman 16, balik di halaman 16. Di halaman 16 itu menggunakan di Corel Draw ya Mbak Mas ya. Di Corel Draw itu membentuk gambar segi 5. Seperti kalau kita lihat itu di gambar sekolahan gitu ya Mbak Mas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada ya Mbak Mas ya, Pak Rohman cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ya, ingat tugasnya tadi di halaman berapa?
Di halaman 10, ya, betul. Di halaman 10 dikerjakan di mana? Di buku paket atau buku tulis? Tulis. Buku tulis. Jangan lupa di atasnya dikasih apa, Mbak Mas? Nama. Dikasih nama lengkap. Ya, nama lengkap, bukan nama panggilan. Habis ini Pak Roman share di GC untuk tugasnya. Jadi nanti mengumpulkannya di GC. Maksimal hari apa dikumpulkan, Mbak Mas? 5 hari. Ya, 5 hari. Hari Kamis, Jumat, Senin, Sabtu, Minggu, Sabtu, Senin. Minggu, Senin. Ya, maksimal dikumpulkan hari Senin. Begitu ya, Mbak Mas ya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Ya, Mbak Mas, patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah. Dadah. Dadah.